Nah, oke baik pemirsa, kembali bersama dengan saya di siaran perdana kami live langsung dari studio Suara Bayu Angga, berita seputar Probolinggo. Nah, malam hari ini saudara sudah hadir di studio seorang narasumber yang sudah lama saya mengagendakan, namun malam hari ini baru bisa berkesempatan hadir bersama-sama dengan kita, warga Probolinggo tentunya menyapa dari seorang tokoh yang saya agendakan jauh-jauh hari, namun baru malam hari ini sepertinya beliau menyempatkan diri dengan penuh kesibukannya bisa bertemu dengan warga Probolinggo tentunya. Oke, langsung kita kenalkan dulu dengan narasumber kita. Kita menyapa dulu. Apa kabar Bunda? Alhamdulillah baik. Baik ya. Mungkin warga Probolinggo yang lagi menyaksikan ini biar gak penasaran juga, kenalan dulu. Saya lagi dengan Bunda siapa ini? Nama saya Haja Susetio Pertiwi yang biasa dipanggil Tiwi. Oh, Bunda Tiwi ya. Iya. Nah, oke. Ini adalah narasumber saya yang cukup lama saya menjadwalkan pada malam hari ini kami bisa berbincang-bincang langsung dari studio Suara Bayu Angga, berita seputar Probolinggo. Saya panggil Bunda apa panggil Neng Tiwi ini soalnya sepertinya bannernya di mana-mana sudah mulai muncul Neng Tiwi ini. Apa aja lah. Gitu ya. Yang penting sesuai dan pantas. Baik. Ini kita melihat atau warga Probolinggo tentunya ya yang setiap hari sudah bertebaran bannernya ini di mana-mana ini ya. Seperti apa saja dulu kegiatannya ini? Kegiatan saya ini dari tahun 2007 ya. Saya selalu baksos di berbagai kabupaten. Oh, ya. Kegiatan sosial ya? Iya, sosial. Memang saya mendirikan organisasi itu khusus untuk sosial dan budaya. Sejak tahun? 2007 itu. 2007. Itu mencakup wilayah mana saja biasanya itu? Hanya Probolinggo atau Tapal Kuda atau? Jawa Timur. Oh, Jawa Bahkan, Timur ya. Ya kalau saya punya kemampuan keuangan juga bisa keluar pulau. Waktu itu ada bencana di Banjarmasin, kita juga kirim sembako, biskuit, popok, baju layak pakai, kirim ke sana kurang lebih 2 truk kita kirim. Begitu ya, jadi Ya. kegiatan sosial. Nah itu berangkat dari mana sehingga Bunda atau Neng Tiwi ini begitu getolnya melakukan kegiatan sosial? Yang saya dengar biasanya keluar masuk di rumah tahanan atau penjara begitu juga. Itu berangkat awalnya bagaimana itu? Semua berangkatnya dari kepedulian ya. Niat ya. Ya. Kepedulian saya untuk berbuat sosial itu yang saya kedepankan adalah kemanusiaan. Ketika bicara kemanusiaan, kita tidak boleh tebang pilih. Semua orang yang membutuhkan kita harus kita bantu. Itu aja. Wah, luar biasa. Ini seorang profesional ya yang juga membidangi kegiatan sosial. Ini bagaimana kira-kira cara mengatur waktunya ini? Sebetulnya tidak perlu diatur sih. Memang sudah panggilan ya, panggilan dari hati. Saya ingin menyisah waktu saya itu saya pergunakan untuk kegiatan sosial. Kegiatan sosial. Ya. Nah ini seorang tokoh yang hari ini benar-benar ada bersama-sama dengan kita. Mungkin saya mau bertanya lagi lebih banyak sehingga warga Probolinggo tidak terlalu penasaran hanya lihat di banner-bannernya saja. Ini sudah mulai tahun politik, namun saya mau tanya dulu, jauh sebelum begini kira-kira kegiatan aktivisnya selain kegiatan sosial itu apa lagi kegiatannya? Saya itu ada di 27 organisasi. Wow, 27 organisasi. Ya, mulai dari organisasi Lions Club, saya dulu juga pernah di Lira. Di Lira saya sebagai koordinator wilayah Jawa Timur, di LSM Lira juga Jawa ya? Tengah. Wow. Ya. Tuh. Terus saya juga di Laskar Merah Putih DPP juga pernah. Di Pagarusa NU juga, himpunan pengusaha NU juga, masih banyak lagi. Wah, ini bisa menjadi seorang figur Kartini zaman milenial ini sepertinya.
seorang aktivis, penggiat, baik dalam segala bidang, ternyata mampu membagi waktu untuk menyapa warga. Nah, baik. Untuk kegiatan sosial yang tadi sudah dilakukan itu kira-kira biasanya diagendakan seperti apa itu? Kalau kegiatan sosial yang saya lakukan, kita mendapatkan info dulu ya. Saya punya pengurus itu memang tugasnya untuk mencari info di masyarakat yang perlu kita bantu. Apalagi kalau bencana itu kan tentunya sudah tersiar di berita ya. Insya Allah kita langsung turun kalau ada bencana. Ya. Memang sudah ada tim yang terbentuk seperti begitu ya? Ada. Di masing-masing daerah kira-kira? Ya, itu namanya tim investigasi. Oh, ini bukan investigasi masyarakat. hukum dan lain-lain, tapi ada investigasi sosial. Wah, ini luar biasa. Ini kayaknya saya juga menjadi informasi baru. Ada investigasi yang namanya sosial. Nah, ini penting karena ada banyak terjadi kegiatan sosial di tengah-tengah masyarakat yang mungkin pemerintah atau bahkan kita tidak tahu, ternyata Bunda TV punya tim di sana. Wah, ini luar biasa ini. Ini riwayatnya bagaimana nih sehingga bisa, kalau namanya investigasi tentang peristiwa, tentang hukum, ini sih biasa. Tapi kalau tentang sosial, ini yang luar biasa ini. Itu bagaimana riwayatnya dulu ini? Ya itu tadi terpanggil ya. Dan saya selalu menerapkan kepada semua anggota saya untuk selalu meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat di lingkungannya dia dulu, di sekitar kanan kirinya. Jangan sampai kita punya tetangga tidak bisa sekolah, tidak bisa makan, kanan kirinya tidak tahu dan tidak berbuat apa-apa. Wow. Itu. Ini benar-benar satu program prioritas yang sulit bagi kita untuk bisa menirunya, kira-kira kayak begitu. Tapi nyatanya ada seorang figur yang hari ini bersama-sama dengan kita warga Probolinggo, namanya adalah Bunda TV. Bunda TV, kami tentunya penasaran sampai kita bisa berbincang-bincang malam hari ini. Saya coba langsung masuk. Ini saya lihat sudah mulai terpampang banner-bannernya, ada kegiatan itu. Kira-kira sudah mulai tertarik sama Probolinggo atau bagaimana? Khususnya kota Probolinggo ini. Saya pada khususnya dari diri saya sendiri. Saya terpanggil untuk ikut membangun bangsa. Namanya membangun bangsa itu kan bisa lewat kota mana aja. Iya. Mau dari Probolinggo, dari Surabaya, itu aja. Cuma Probolinggo kayaknya bukan kota yang asing ya? Ya, saya masuk sini tahun 2004, masuk Probolinggo. Oh, dengan selain kegiatan sebagai seorang pengusaha juga kegiatan sosial. Berarti Probolinggo sudah bukan kota yang asing ya? Bukan ya, maka dari itu kan saya juga tergerak begini ya. Saya seorang ibu di Probolinggo, baik kabupaten maupun kota itu sampai hari ini dia peringkat pertama stunting. Wah. Saya rasa itu butuh sentuhan seorang pemimpin perempuan. Wah, ini ya. Ini sosok yang luar biasa bicara langsung pada stunting. Sementara stunting ini sudah menjadi isu nasional. Ya. Yang pemerintah benar-benar menjadi sebuah isu nasional yang juga mayoritas atau lumayan banyak terjadi peningkatannya di Probolinggo Raya atau Tapal Kuda juga ya. Jadi Bunda punya perhatian seperti kayak begitu. Oh iya. Kenapa saya peduli terhadap stunting? Itu sama dengan saya peduli terhadap bangsa Indonesia. Stunting itu terjadi pada generasi penerus bangsa. Bagaimana kalau generasi penerus bangsa kita itu stunting? Apa yang terjadi terhadap bangsa ini? Siapa yang melanjutkan perjuangan kita ke depan? Luar biasa. Mempersiapkan bibit unggul ini seperti itu. Ya. Bibitnya harus matang sehingga ke depannya akan panen yang luar biasa. Baik Bunda, ini warga banyak yang tanya ini. Dengan melihat figur seorang perempuan yang
gambarnya sudah terpasang di mana-mana. Terus pada ada agenda kegiatan seminggu di Probolinggo. Juga sempat viral ini, saya lihat ini Bunda TV mengunjungi apa namanya stand-stand UKM seminggu di Probolinggo. Itu kira-kira ada kesan seperti apa itu? Dari semua yang pernah punya gambar, saya lihat Bunda yang luar biasa untuk mengunjungi stand itu. Ya, saya memang ada program 10 stunting. Dan saya ingin UMKM di Kota Probolinggo ini harus meningkat karena kebanyakan pelaku UMKM itu adalah wanita. Yang mana mereka adalah pahlawan ekonomi keluarga. Dari situ saya tergerak bahwa saya harus memperhatikan UMKM dan harus mensupport. Maka dari itu ketika saya pribadi mendengar ada acara semi pro yang diikutin oleh UMKM 5 kecamatan, saya harus mengunjungi itu. Kira-kira ini mumpung ada di sini, saya mau tanya, waktu Bunda mengunjungi ibu-ibu tentunya yang khusus UKM itu, apa yang perlu nanti Ibu perjuangkan apabila nanti yang terpasang di banner itu dan akhirnya Ibu benar-benar mendapat amanat kepercayaan dari warga Probolinggo tentunya untuk bisa memimpin Kota Probolinggo? Keluh kesah apa yang bisa ditangkap setelah mengunjungi para UMKM kemarin di Semi Pro itu? Ya, memang dari produk itu sudah luar biasa ya. Namun semua kan butuh kesempatan dan modal. Ketika saya terpilih, semoga saya bisa lebih memberikan ruang dan waktu, mulai dari perbankan, penjualan secara digital, itu nanti akan kita tingkatkan. Dalam arti, walaupun kamu hanya di dalam rumah, tapi produkmu itu bisa kemana-mana. Wow, berarti menyesuaikan dengan era ini kayaknya ya? Iya, harus ngikutin era digital. Kalau enggak ketinggalan lah, kita tidak dapat income juga kalau tidak mengikuti. Ini kayaknya Bunda punya program COD ini di Probolinggo. Tidak perlu harus COD jauh-jauh dari sana, cukup dari Probolinggo sudah bisa dapat. Nah ya, oke baik. Ini mau tanya lagi nih, melihat persiapannya sudah dalam apa namanya pemasangan atribut-atribut ini kira-kira persiapannya seperti apa ini? Saya sih tidak ada persiapan khusus ya, tentunya yang dipersiapkan sesuai dengan arah konsultan politik saya, supaya tidak salah melangkah, itu aja. Gitu ya. Turun ke bawah juga sudah, saya kunjungi pondok-pondok yang ada di Kota Probolinggo untuk ini ya menyerap aspirasi, itu aja. Ini kayaknya punya peluang besar, dari lebih kurang ada 150.000 jumlah pemilih. Lebih banyak wanitanya ini kayaknya. Ya, kalau di mana-mana itu kan pemilih wanita memang lebih besar. Apa ini kira-kira ini peluang ini yang sedang dimanfaatkan itu sehingga UKM stuntingnya ini jadi apa namanya visi utama dalam kegiatannya ini, kira-kira begitu? Begini, goal seorang pemimpin dibilang sukses itu kalau rakyatnya sudah sejahtera. Saya tidak memperhatikan satu aspek aja dalam membangun kota. Walaupun kita punya bangunan yang megah, tapi kalau rakyat kita belum sejahtera, itu saya anggap menjadi pemimpin belum berhasil. Itu barometer saya ya. Tapi banyak kota selamanya setiap orang pemimpin itu selalu punya slogan-slogan itu. Kira-kira nanti kalau Bunda dipercaya ini, itu kira-kira nanti slogan langsung direalisasikan begitu. Ini masyarakat Probolinggo lagi lihat ini, sepertinya ada stunting yang bakal diperjuangkan oleh seorang pemimpin. Terus kemudian ada lagi tentang UKM. Ini artinya luar biasa ini. Jadi bukan cuma kesehatannya, tapi ekonominya juga diperhatikan. Iya. Karena apa ya, ekonomi itu hal yang utama. Begitu ya. Kalau ekonominya nggak mapan, mana bisa menyekolahkan anaknya? Kira-kira sejauh selama ini turun, kira-kira apa saja yang menjadi kendala sehingga
apa namanya, UKM itu di Probolinggo tidak terlalu menggeliat, kayaknya kurang selera sih. Banyak ibu-ibu yang tidak terlalu berselera untuk menjalankan itu. Kira-kira kendala utamanya nanti, bocorkan sedikit aja bocorkan, jangan banyak-banyak, sedikit saja dibocorkan. Sebetulnya begini ya, bukan tidak berselera, Hmm. namun mungkin medianya juga kurang, Oh. penjualan secara digitalnya Hmm. masih kurang. Berarti ada dinas yang kurang getol di sana, kira-kira? Bukan dinas yang kurang getol. Saya rasa semua dinas itu kan ada keterikatannya ya. Harapan saya nantinya dinas yang terkait itu lebih memperhatikan. Wah, jadi programnya jelas ya? Ya. Jelas kira-kira gitu. Kalau ada program juga harus ada solusinya. Solusinya apa di UMKM? Kekurangan modal. Kalau kekurangan modal kita harus bisa mendatangkan perbankan lah. Itu harus ada campur tangan pemerintah. Baik, Bunda, luar biasa nih kita bisa berbincang-bincang malam hari ini. Ini mungkin juga kita juga penasaran nih. Ini kira-kira nanti berangkatnya dari mana ini? Ada gerbong yang sudah ada atau kita masih tunggu dulu atau bagaimana nih? Saya dari kader PDI ya. Dan saya sudah mendaftar di 3 partai, di PDI, PKB, sama P3. Begitu ya? Iya, semuanya masih proses. Masih proses. Ya. Kira-kira punya ancang-ancang nanti bakal gandeng sama siapa ini? Kalau gandeng itu saya serahkan kepada partai ya tentunya. Gitu ya. Nggak bisa dibocorkan sedikit biar warga Probolinggo bisa kasih pilihan dari jauh-jauh seperti begini, kita survei. Mungkin gandengannya? Anu aja, saya mohon doanya. Oh, doanya saja. Semoga ditakdir maju di kota Probolinggo dan diamanai jadi. Gitu ya, amin. Baik, ini Bunda Tiwi ya. Nah ini selain menjelang, kita lagi menunggu proses-proses seperti yang tadi disampaikan, nanti digandeng sama siapa, rekomendasinya bagaimana. Itu dalam menghitung beberapa hari, kira-kira agenda kegiatannya ini seperti apa nanti? Kalau saya udah biasa sosial, jadi bukan hal yang harus diagendakan. Memang kita sudah punya. Wah, ini berarti orang lapangan benar ya. Nggak perlu pakai jadwal ini ya. Ketika kita mendengar ya sudah kita turun. Ini katanya orang Probolinggo nggak pakai undangan, taje eret. Mendengar, melihat, dan berbuat. Wah, ini luar biasa nih, mendengar, melihat, dan berbuat. Ini sama kayaknya kita ini, visi-misi ini luar biasa ini Bunda ini. Nah, baik Bunda, sebelum kita mengakhiri bincang-bincang kita yang waktu kita singkat, kira-kira punya harapan ke depan seperti apa untuk Probolinggo ini? Kasih satu closing yang sekiranya kami warga Probolinggo tentunya bisa lebih tertarik sedikit begitu. Ya. Bisa disapa langsung dulu. Hai warga Probolinggo gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk warga Probolinggo, saya mohon doanya dan mohon izinkan saya untuk berhikmat dan mengabdi di kota Probolinggo untuk menjadikan kota Probolinggo masyarakatnya lebih sejahtera dan lebih maju. Sebagai calon wali kota ya? Wakil ya. Siapa tahu masyarakat percayanya jadi wali kota. Kan amin, begitu. amin. Oke Bunda, waktu kita terbatas. Mungkin kita agendakan lagi, bisa mungkin ada waktu ke depan barangkali ya. Insya Allah. Nanti kita bisa agendakan lagi dengan bincang-bincang yang lebih menarik. Nah oke, baik pemirsa, itu adalah bincang-bincang saya dengan seorang tokoh yang profesional tentunya di bidang usahanya, juga dengan beberapa kegiatan sosial yang tadi sudah disampaikan oleh beliau. Terima kasih banyak Bunda, malam hari ini sudah bisa memberikan waktu untuk kita berbincang-bincang malam hari ini langsung dari studio Suara Bayuangga. Sama-sama Pak. Oke. Nah oke pemirsa, demikianlah liputan kami dari Probolinggo, Jawa Timur, Suara Bayuangga, berita seputar Probolinggo.